Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab mengenai himpunan. Pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada konsep himpunan, yang kedua itu ada anggota dan bukan anggota, dan yang terakhir itu ada cara menyajikan himpunan. Nah, yang pertama itu adalah konsep himpunan. Kalian tahu gak sih apa itu pengertian dari himpunan? Himpunan itu merupakan kumpulan beberapa objek yang mempunyai definisi yang jelas. Objek yang dimaksud di sini ada benda, manusia, bilangan, dan lain-lain. Sedangkan definisi yang tidak jelas yang dimaksud seperti pengertian tadi itu ada murah, lezat, cantik, dan berat. Kita ambil contohnya murah. Kenapa sih murah didefinisikan tidak jelas? Karena murah itu relatif. Seperti contohnya aja handphone. Handphone ini bagi sebagian orang merupakan barang yang murah, tapi untuk sebagian orang lain menganggap handphone itu barang yang mahal gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari himpunan. Contoh dari himpunan ini ada kumpulan siswa memakai kacamata. Yang kedua ada kumpulan bilangan genap yang bilangan prima. Yang terakhir ada kumpulan binatang yang berkaki 2. Sedangkan contoh yang bukan himpunan itu ada kumpulan makanan yang lezat, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, dan kumpulan barang-barang yang mahal. Nah, selanjutnya ibu mempunyai 3 kumpulan nih. Nah, dari 3 kumpulan ini kalian bisa memilih mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Ibu kasih waktu 10 detik ya, coba kalian berpikir mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Sudah, yang pertama ini ada kumpulan lukisan yang indah. Ternyata tuh kumpulan lukisan yang indah bukan himpunan. Kenapa ya? Karena indah itu definisinya tidak jelas. Nah, selanjutnya ada kumpulan siswa yang berambut pendek. Itu juga bukan himpunan karena rambut pendek di sini itu tidak ada batasannya. Dan yang terakhir adalah kumpulan hewan yang hidup di 3 alam. Ini merupakan himpunan karena definisinya itu jelas, yaitu definisinya hewan yang hidup di 3 alam. Gitu. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada anggota dan bukan anggota. Suatu objek dikatakan anggota suatu himpunan jika dan hanya jika objek tersebut berada di dalam himpunan tersebut. Nah, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan elemen, sedangkan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan bukan elemen. Seperti ini. Di sini ada contohnya nih. Contohnya ini ada anggota himpunan A itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 12 bukan anggota himpunan A, maka 12 bukan elemen himpunan A. Nah, 4 anggota himpunan A, maka 4 elemen himpunan A. Sampai sini paham kan anak-anak? Selanjutnya nih ya, kita masuk ke contoh soal. Nah, singa itu bukan elemen himpunan omnivora karena singa itu bukan jenis hewan omnivora. Gitu. Nah, contoh soal selanjutnya itu ada 41 elemen himpunan bilangan prima. Kenapa? Karena 41 itu termaksud dalam bilangan prima. Nah, selanjutnya ini ada cara menyajikan himpunan. Cara menyajikan himpunan ini ada 3. Yang pertama itu ada mendaftarkan anggotanya.
yang kedua ada menuliskan sifat anggotanya, dan yang terakhir ada notasi pembentuk himpunan. Cara pertama yaitu mendaftarkan anggotanya. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Contohnya adalah himpunan A, himpunan P, dan lain-lain. Dan penulisannya itu menggunakan kurung kurawal. Nih contohnya, anggota himpunan A. Nah ini kan huruf kapital nih, terus pakai kurung kurawal untuk menyebutkan para anggotanya. Ini ada anggota himpunan A, ini ada 2, 3, 4, 5. Terus kalau anggota himpunan K ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi titik-titik di sini dibacanya itu adalah dan seterusnya. Selanjutnya ada menuliskan sifat anggotanya. Nah, di sini itu ada 2 cara. Nah, cara yang pertama adalah penulisan seperti mendaftar. Bedanya di dalam kurung kurawal yang dituliskan hanya sifat anggotanya. Contohnya, anggota himpunan bilangan A itu adalah bilangan prima kurang dari 10. Nah, jadi anggota dari himpunan A ini adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Gitu. Contoh yang lain, anggota himpunan K itu adalah bilangan asli. Jadi yang bukan bilangan asli ya ternyata bukan anggota himpunan K. Nah, selanjutnya ini ada cara kedua. Cara kedua ini penulisan tanpa kurung kurawal dan sama dengan diganti dengan adalah dan himpunan. Contohnya nih ya, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, sedangkan yang contoh kedua adalah K adalah himpunan bilangan asli. Jadi sama dengan dan kurung kurawalnya itu diganti dengan kata adalah dan himpunan. Nah, cara yang terakhir itu ada notasi pembentuk himpunan. Contohnya di sini ada anggota himpunan C itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, untuk membuat notasi pembentuk himpunan, kita harus memerhatikan dulu nih anggota himpunan dari C itu. Di sini kan ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, angka tersebut itu merupakan anggota bilangan prima yang kurang dari 17. Nah, kenapa sih bukan 14, 15, atau 16? Karena 14, 15, dan 16 ini bukan bilangan prima. Jadi notasi pembentuknya itu adalah anggota himpunan C adalah X. Demikian hingga X kurang dari 17 dan X elemen bilangan prima. Ini ya. Terus atau nih, jadi ada dua notasi. Nah, yang kedua itu ada anggota himpunan C adalah X. Dan X ini sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 13. Dan X elemen bilangan prima. Selanjutnya ini ada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu ada anggota himpunan P itu negatif 3, negatif 2, 0, 1, dan 2. Nah, anggota himpunan P ini adalah bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 3. Maka, cara pertama nih, kita menuliskan sifat anggotanya. P adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari 4 dan kurang dari 3. Atau yang kedua ini, cara kedua, anggota himpunan bilangan P, bilangan bulat lebih dari negatif 4 kurang dari negatif 3. Nah, cara yang kedua yaitu notasi pembentuk himpunan. Itu ada anggota himpunan P adalah X. Sedemikian hingga negatif 4 kurang dari X kurang dari 3. Dan X adalah elemen bilangan bulat. Atau yang kedua ini itu ada anggota himpunan P adalah X.
sedemikian hingga negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Jadi X-nya ini adalah elemen bilangan bulat. Contoh soal yang kedua, ini ada anggota himpunan T adalah X, sedemikian hingga X kurang dari 20. X elemen bilangan prima. Nah, cara yang pertama ini ada mendaftarkan anggotanya. Bilangan genap yang kurang dari 20 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Nah, ditulisnya itu anggota himpunan T kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Atau nih yang cara kedua, menuliskan sifat anggotanya. Kita menuliskan sifatnya aja nih, berarti anggota himpunan T itu adalah bilangan genap kurang dari 20, atau T adalah himpunan bilangan genap kurang dari 20. Jadi sama dengan atau kurung awalnya diganti dengan adalah dan himpunan. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.